Halo, gua Januar Prayoga. Di sini gua bakal bahas hal-hal yang ada di kepala gua atau mungkin ada di kepala kalian. Gue sendiri banyak ngabisin waktu di internet, yang mana ini tuh kadang suka bikin gua resah. Entah itu tentang perilaku masyarakat, entah itu tentang kebijakan pemerintah. Maka dari itu, makasih udah ngeluangin waktu kalian di sini. Kalau sobat mediocre, balik lagi di channel ini. Ya, seperti biasa, channel ini bakal bahas fenomena-fenomena yang ada di sekitar atau mungkin bahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kalian. Sebenarnya ada di kepala gua sih, tapi siapa tahu kalian juga menanyakan hal ini gitu. Dan gua di sini mungkin bisa kasih insight sedikit kenapa itu semua bisa terjadi. Hari ini gua bakal ngomongin sesuatu yang mungkin pernah kalian rasain atau alamin. Gue mau tanya, dari kalian siapa yang sampai tahu perintilan kasus perselingkuhannya Ajijah sama Arhan? Pasti banyak banget. Makanya kali ini gue bakal ngomongin kenapa sih gitu banyak banget orang-orang kita yang pengen banget tahu urusan orang lain, padahal mungkin gak ngaruh gitu buat kita. Maka dari itu, selamat datang di Pecahkan Problem. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu kalau rasa penasaran adalah bagian dari sifat dasar manusia. Ya, rasa penasaran itu tuh sebenarnya hal yang positif karena bisa ngedorong kita buat belajar, menemukan hal yang baru, mengembangkan diri. Tapi kadang rasa penasaran ini juga bikin kita terlalu fokus gitu sama urusan orang lain. Bayangin otak kita itu kayak spons yang haus akan informasi, dan informasi soal kehidupan orang itu ibaratnya itu kayak snack. Kayak keripik mungkin, gurih banget bro. Gampang buat dikonsumsi, tapi bikin nagih. Karena penasaran, kita jadi pengen tahu gitu. Dia ngapain ya? Kok dia bisa gitu? Atau ada apa nih di balik kasus ini semua? Semua karena otak kita itu suka sama yang namanya misteri. Dan urusan orang lain tuh kadang bisa jadi teka-teki yang seru buat dipecahin. Nah, dan jangan lupa juga rasa penasaran ini tuh udah ada dari kita kecil gitu. Contohnya, waktu kecil kenapa kalian tiba-tiba masak sesuatu dengan kaleng gitu, menggunakan api, entah itu masak daun ataupun apapun itu gitu. Atau kadang waktu kecil kita suka dengerin orang yang lebih dewasa itu ngobrol, karena mungkin kita penasaran sama apa yang diobrolin orang-orang dewasa ini gitu. Nah, kebiasaan ini tuh kadang terbawa sampai kita besar. Selain karena penasaran, ada juga yang namanya kebutuhan buat ngerasa terhubung secara sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tuh punya keingintahuan tentang apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Termasuk kehidupan orang lain. Kenapa? Karena itu bisa bikin kita lebih dekat dengan mereka gitu. Contohnya, coba deh kalian rasain. Kalian akan lebih akrab sama teman yang kalian tahu seluk-beluknya gitu. Kalian tahu pekerjaannya di mana, kalian tahu dia berhubungan dengan siapa, kalian tahu kegiatannya ngapain gitu. Kalian bakal lebih akrab dengan orang tersebut. Dan itu tuh bikin kita ngerasa terhubung dan punya bahan obrolan. Terutama kalau kita mau bergaul atau mungkin sekedar basa-basi. Karena di beberapa kasus, ketika kita tidak mengetahui sebuah isu terbaru, kita tuh jadi nggak relate sama obrolan tersebut yang bikin kita dikacangin gitu, atau kita cuman ngangong-ngangong doang gitu. Makanya ngikutin urusan orang lain seringkali jadi cara buat kita nge-maintain hubungan sosial kita gitu. Tapi ya udah pasti gitu, ada batasnya. Kalau kita keterusan fokus sama kehidupan orang lain gitu, bisa-bisa kita sendiri yang lupa ngurusin hidup kita sendiri. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak bisa kita hindarin, yaitu pengaruh dari media dan teknologi. Di era digital sekarang gitu, informasi tentang kehidupan orang lain tuh literally ada di ujung jari kita. Tinggal buka sosial media gitu, kita bisa tahu keseharian orang lain gitu. Kita tahu kemana mereka liburan, sama siapa mereka liburan, beli barang mewah apa itu gitu. Atau sekedar kalian pengen tahu gitu dia sekarang punya relationship sama siapa. Nah,
Dan kalian tahu nggak, kalau misalkan media sosial ini tuh kayak bensin yang disiram ke api penasaran yang ada di dalam diri kita gitu. Karena gampangnya akses informasi, kita jadi makin kepo gitu dan makin terus ngecek sosial media orang lain atau urusan hidup orang lain meskipun sebenarnya gak terlalu penting buat kita. Ya contoh kayak kasus perselingkuhan kemarin, ketika kalian tahu dia selingkuh sama siapa atau ketika kalian tahu alasan dia berselingkuh, apa yang kalian dapat? Tidak ada, tidak ada, hanya informasi saja yang kalian dapat gitu. Sebenarnya informasi-informasi ini tuh jadi penting gak penting gitu, ketika emang halnya penting ya kita dapat informasi yang bagus, tapi kadang orang-orang tuh ada aja gitu, padahal nggak ada hubungannya sama diri mereka gitu, tapi mereka tuh ikut-ikutan gitu. Plus algoritma media sosial juga berperan gede banget, karena algoritma ini tahu kalian suka ngintipin siapa, ya algoritma ini bakal terus nyodorin tentang kegiatan-kegiatan dia terus gitu sama kalian. Akhirnya kalian semua malah jadi terjebak dan makin ada di siklus kepo yang gak ada habisnya gitu. Tapi hati-hati juga teman-teman. Jadi terlalu kepo itu ada banyak resikonya. Selain buang-buang waktu, kebiasaan kepo ini juga bisa bikin kita overthinking atau bahkan insecure. Kenapa? Karena kita jadi sering ngebanding-bandingin hidup kita sama orang lain gitu. Ini tuh bikin kalian jadi mikir, kenapa dia bisa ngelakuin kayak gitu? Kenapa dia bisa se-wow itu ya gitu? Atau kenapa gua nggak punya apa yang dia punya gitu? Padahal yang kita lihat di sosial media juga belum tentu realitanya. Ya karena sosial media tuh tempat bersosial yang aneh gitu, karena bukan diri mereka yang asli yang mereka tunjukin. Ya kalian juga pasti bakal nunjukin hal-hal yang bagus aja kan buat orang lain. Sementara kita nggak tahu di balik kemewahan itu atau kebagusan itu ada apa di baliknya. Jadi jangan sampai kebiasaan kepo ini malah bikin kalian gak happy gitu sama hidup kalian sendiri. Rumput tetangga emang kelihatannya lebih hijau gitu, tapi mungkin itu juga karena efek gitu, karena filter, atau mungkin itu karena pupuknya aja bagus gitu. Jadi kenapa banyak orang pengen tahu urusan orang lain? Ya karena kita biasanya pengen terhubung atau sekedar basa-basi yang sebenarnya nggak penting juga gitu. Kayak gue males sama orang-orang yang suka nanya, sekarang dia pacaran sama siapa? Atau sekarang dia kerja apa? Kok dia bisa dapat uang segitu? Kok dia bisa yang mana aneh gitu. Padahal kalau kalian pengen dapet ya lihat dia kerjanya ngapain. Jangan nyinyirnya doang, tapi lihat juga gitu. Kenapa dia bisa dapet itu ya gimana gitu. Karena kekepoan ini tuh juga harus seimbang. Gak bisa kepo banget gitu. Karena urusan orang lain biar jadi urusan orang lain. Kenapa kita yang atur gitu, atau kenapa kita yang ngurusin gitu. Toh hidup kita juga emang lebih baik gitu. Padahal kan kita bisa lebih fokus untuk ngurusin hidup kita dulu sebelum ngurusin orang lain. Ya mungkin segitu dulu pecahkan problem kali ini. Buat yang udah nonton sampai habis, makasih banyak. Kalau emang kalian suka sama pembahasan ini, ya kasih like udah jelas. Kalau nggak suka, dislike. Gua sangat terbuka dengan dislike. Komen juga faktor apa yang gua kurang sebutin atau apakah opini gua salah, dan subs juga channel ini kalau misalkan kalian mau tahu pembahasan-pembahasan yang bakal gua upload selanjutnya. Dan tetap bijak saat bermain sosial media. Sampai ketemu lagi di pecahkan problem berikutnya. Peace.